Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shahran mubaraka. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Isya dan Tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin senantiasa kita panjatkan atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan tentunya atas perkenannya kita masih bersama dengan bulan yang penuh keberkahan, dan semoga kita adalah bagian dari hambanya yang tidak hanya memiliki perencanaan tetapi juga berupaya secara optimal ini, tentunya untuk meraih berbagai keberkahan Ramadan. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan dan panutan terbaik kita, dan semoga kita tetap istiqomah menjadikan beliau sebagai teladan terbaik kita, dan semoga di bulan suci Ramadan pun kita bisa menunjukkan hal itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaq Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Aku. Hadis yang merupakan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil ihsan, atau redaksi lain ma huwal ihsan. Lalu Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalaupun tidak melihatnya, pastikan dan yakin bahwa Allah melihat Anda. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beribadah kepada Allah, kalau kita membaca literatur, mungkin kalau kita juga melakukan survei terhadap pemahaman umat Islam, paling tidak bisa dibagi tiga. Ada yang memahami beribadah sekaligus beragama hanya dibatasi pada wilayah ibadah salat. Jadi dipahami an ta'budallah, yakni ibadah salat itu sendiri. Sama ketika memahami illa liya'buduni,
kecuali untuk beribadah kepadamu. Tentu ini pemahaman ini juga tidak salah, tetapi apakah makna beribadah kepada Allah, bentuk beribadah kepada Allah itu hanya terbatas pada salat? Tetapi prakteknya ada orang, kenapa itu kadangkala lama? Biasa lihat, Pak. Mungkin ada beberapa alasan, yang saya tahu ada dua. Ada orang lama takbiratul ihram karena dia mencoba untuk melakukan rekonstruksi apa yang dia mau lakukan. Harus mulai takbiratul ihram, dikonstruksi sampainya salam. Itu yang biasa disebut orang, kalau bahasa Bugis, letuk pakai tajoka. Artinya dia sudah sampai pada salamnya baru dia masuk salatnya, makanya dia lama baru bisa sedekapnya. Belum jadi. Lakukan terus. Salah satu alasannya karena dia belum merasa bahwa kul yakin. Tentu tidak bisa kalau ainul yakin ini dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa implikasi ketika kita hanya memahami bahwa beribadah kepada Allah hanya terbatas pada salat? Maka orang seperti ini biasanya itu diinjak kepalanya, tidak marah. Biasa diinjak juga kepalanya, tidak marah, karena dia sadar bahwa dia bersama dengan Allah. Karena itu tidak ada ruang baginya untuk marah kepada yang lain, karena saat itu terkonsentrasi hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa melihat bahwa lebih mudah kita diatur di masjid ketimbang di luar masjid, kira-kira begitu. Lebih jujur di masjid daripada di luar masjid, gitu ya. Lebih santun di masjid dibandingkan di luar, kadangkala seperti itu. Ada pengamatan, paling tidak kalau tidak keliru, Jamaluddin Al-Afghani, mungkin Pak Iman itu ya, itu pernah melakukan pengamatan. Dia mengatakan kurang lebih begini, Pak Jamaluddin Al-Afghani atau Muhammad Abduh, saya lupa. Saya di timur, yang dimaksud adalah dunia Islam, yakni Timur Tengah, termasuk kita mungkin di sini. Dia mengatakan, saya banyak melihat orang Islam, tetapi saya susah melihat kehidupan yang Islami. Tetapi di barat, waktu itu akhir abad ke-19 kalau tidak salah, karena dia hidup di awal tahun 1900-an. Di barat saya sulit menemukan orang Islam, tapi kehidupan Islami mudah ditemukan. Di sana orang tertib, jujur, bersih, ramah.
begitu ya. Sementara dunia Islam kasar-kasar dan semacamnya. Lalu dievaluasi apa yang menyebabkan ini. Nah, salah satunya adalah karena pandangan kita tentang beragama, beribadah kepada Allah itu terbatas pada wilayah tadi saat kita salat itu. Jadi nanti baik-baik kalau salat ki, nanti baik-baik kalau Ramadan ki atau di masjid gitu. Ada orang membuat anekdot tetapi ini bisa fakta. Saya tidak tahu persis fakta atau hanya sekedar cerita ya. Ada seorang menemui pencuri yang pernah mencuri di rumahnya. Lalu dia temui dia salat. Lalu dia bertanya, "Bukankah kamu yang pernah mencuri di rumahku?" Kira-kira ceritanya begitu. Bilang, "Iya." "Kenapa kau salat?" Dia bilang, "Salat itu urusan agama, mencuri itu pekerjaan." Jangan heran kalau kemudian ada orang sering salat tetapi korupsi juga. Kan ini contoh kecil kita adik kan itu. Dia rajin, bahkan dia rajin juga bersedekah, mungkin sumbangannya kadangkala di masjid paling banyak, tapi paling banyak juga korupsinya. Jadi tidak berbanding lurus, karena memahami beribadah kepada Allah itu hanya pada wilayah salat tadi. Ada yang lebih mengembangkan itu bahwa beribadah itu adalah semua rukun Islam. Jadi baik syahadat itu ibadah, salat itu ibadah, berzakat itu ibadah, puasa itu ibadah, haji itu ibadah. Di luar itu bukan. Itu adalah muamalah. Ulama fikih membuat, tetapi kan ada bahasanya. Ini namanya ibadah mahdhah, yang ini namanya ibadah ammah. Jadi muamalah itu ibadah juga. Jadi yang dipahami hanya untuk salat ini rukun Islam itu. Nah, ini pun sebetulnya itu masih ibadah kepada Allah, karena hadis tadi ketika Nabi menjawab pertanyaan Jibril, "Ma huwal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka." Apakah Allah melihat kita di saat beribadah dalam pengertian bersyahadat, salat, puasa, zakat, haji saja? Apa Allah tidak melihat kita kalau kita berbisnis? Apa Allah tidak melihat kita kalau kita ada di panggung politik? Bagi orang beriman, Allah kan ada di mana-mana, Maha melihat dan seterusnya ya. Seharusnya kesadaran itu ada. Hadirnya Allah dalam kehidupan kita adalah totalitas hidup kita. Tetapi Allah menghadirkan atau kita sebut sebagai rukun Islam. Saya salah satu sudut melihatnya itu kelihatan bahwa Allah mendidik kita untuk melatih kesadaran ketuhanan dalam diri kita, mulai dari syahadat. Kalau kita lihat dari syahadat itu hanya pernyataan, benar ya? Pernyataan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Singkat dan hanya pernyataan. Ketika kita melaksanakan salat, tidak sekedar ucapan, tetapi sudah mulai ada gerakan. Jadi ada ucapan takbir, ada tahmid, ada tahlil, syahadat juga masih tetap ada kan ya. Tetapi ada juga gerakan, ada berdiri, ruku, sujud.
Nah, ini harus dipahami apa fungsi-fungsi, apa hikmah dari bacaan dan gerakan kita. Allah mengisyaratkan bahwa salat itu tidak hanya aqimis salata li dzikri, hanya sekedar untuk menyebut atau mengingat Allah, apalagi pada saat salat saja. Tetapi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Secara sepintas ini dilihat bahwa adalah agar kita tidak mengganggu saudara kita. Jadi tidak hanya ucapan, ada gerakan dan dampaknya lebih kepada hubungan vertikal, tetapi juga pada hubungan horizontal. Nah, bagaimana dengan zakat? Ini singkat-singkat saja. Karena tanya panitia apa diceramakan, dia bilang jangan puasa lagi. Saya bilang susah menghindari puasa karena kita ada di bulan Ramadan itu. Tapi nanti menjadi bagian saja. Di zakat, kita menunaikan zakat itu paling doa saja, kalaupun didoakan kan itu, karena memang ada perintahnya shalli alaihim. Tetapi ini lebih kepada bagaimana Allah mendidik kita agar hubungan kita dengan sesama itu tetap terpelihara. Karena itu kita berbagi. Bahkan zakat dalam term yang lain disebut sedekah. Dan ternyata digambarkan dalam surah Al-Munafikun, ya. Orang yang sudah mati, salah satu penyesalannya adalah meminta untuk kembali bersedekah. Bukan minta untuk kembali salat ya, bukan minta untuk kembali puasa atau haji, kembali bersedekah. Fasaddaqa wa hum minas sholihin gitu ya. Jadi ini perbuatan itu lebih menekankan bagaimana hubungan horizontal kita. Tetapi saat kita melakukan wasalli alaihim, doa dan bentuk ketaatan, berarti hubungan vertikal kita juga menjadi bagus. Haji, dalam pelaksanaan ibadah haji ini kan ada harta di situ, ada tenaga, ada juga sudah mengucapkan niat ihram, maka berlaku bagi kita tidak boleh macam-macam ya, rafas, fusuk, bergaul dengan istri, macam-macam itu dibatasi. Artinya apa? Kita dilatih di saat keadaan tadi kita sebut sebagai makhluk ibadah. Saat itu kita dilatih akan mencari nafkah juga di saat haji boleh. Apa itu ya? Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari fadilah lain ya, keutamaan lain dalam hal ini berdagang. Makanya sebagian orang haji itu berdagang juga Pak, di saat haji juga masih dalam keadaan umrah juga, ihram juga itu. Jadi itu melatih kita saat kondisi formal kita beribadah mahdah, tetapi kita boleh melakukan aktivitas yang sifatnya muamalah agar terlatih. Bahkan tidak boleh rafas, tidak boleh usuk ya. Apa maksudnya? Rafas itu saya memahaminya adalah ucapan-ucapan, boleh jadi hanya sekedar candaan, tetapi yang paling sering canda, khususnya bapak-bapak, lelaki dewasa, biasanya candanya mengarah kepada yang porno. Betul Pak ya? Tidak terkecuali Pak Kiai, karena saya juga biasa sama-sama.
Dan ternyata sebuah jurnal saya pernah baca, laki-laki dewasa normal kalau dia tidak punya aktivitas, rata-rata paling lama 3 menit dia sudah berpikir tentang seks. Maka diambil contoh bahwa candaan seperti ini sekalipun tidak tegas itu adalah dosa, gitu ya. Tetapi itu harus dikontrol karena kita sedang beribadah. Kira begitu. Fusuk dan jahal ada tindakan bodoh itu lebih pada perbuatan. Mungkin bukan perbuatan yang sifatnya dilarang, apalagi ada hukuman hududnya atau daratnya, maka biasa disebut sebagai al-lagw. Orang yang melakukan ini tidak beruntung. Al-Quran antara menyebutkan kata aflahal mu'minun, iman beriman beruntung siapa? Alladzina fi salatihim khashi'un. Yang kedua apa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang menghindarkan perbuatan yang sifatnya permainan. Mungkin ada orang di bulan puasa ini lebih banyak waktunya dipakai main game daripada waktunya beribadah formal, berzikirlah atau apa begitu. Tapi game kali ini itu ada juga yang positif. Gara-gara corona, maka banyak mengaruhi otak untuk kita tergantung. Karena saya juga amati anak saya, itu di pasar itu repot Pak. Ternyata dia sudah ketagihan untuk nonton, ngisi dengan game yang tidak ada gunanya. Ini yang dimaksud dalam puasa sebetulnya wala yajhal ini ya. Di dalam ibadah haji juga demikian. Nah, jadi kalau tadinya hanya ucapan, lalu ucapan dan kata, lalu kemudian lebih pada hubungan kita dengan Allah, lalu hubungan dengan sesama, ibadah haji itu juga sampai pada formal dengan Allah dalam pakaian ihram, bisa juga bertransaksi, tapi waktunya relatif. Kalau kita atau 1 hari malah sudah bisa buka kan itu. Tetapi ibadah puasa ini itu 1 bulan Pak, 1 bulan. Yang siang itu kan hanya membatasi kebutuhan fa'ali, makan, minum, dan syahwat. Tetapi untuk ucapan, untuk tindakan, Nabi mengutip firman Allah dalam sebuah hadis, tidak dibatasi, hanya berlaku siang. Berarti siang dan malam semuanya. Tetapi silakan berbisnis, silakan melaksanakan pekerjaannya yang lain, tetapi sadarlah bahwa ini Ramadan adalah beribadah, puasa. Di siangnya ada tambahan yang harus dikendalikan selain daripada sekedar mengontrol ucapan dan perbuatan, juga dikontrol apa yang masuk. Jadi membiasakan diri tidak sekedar seperti salat, untuk menghadirkan, menyadari kehadiran Allah dalam diri kita. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Dan semua itu dimaksudkan agar manusia bisa tetap memelihara kefitrahannya, menjaga kemuliaannya. Karena bukankah kita manusia semua lahir dalam keadaan fitrah? Kita semua manusia sudah dimuliakan oleh Allah sebagai Bani Adam, walaqad karramna Bani Adam. Dan untuk menjaga semua ini, kata kunci yang Allah gunakan, turibat alaihimuz zillatu ainama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ternyata
lakukan yang disebut dengan ibadah mahdah semuanya adalah memelihara hubungan baik kita dengan Allah, sekaligus hubungan baik kita dengan sesama, baik yang tadi skalanya ada lebih sempit, ada yang lebih luas, tetapi semua itu adalah untuk membentuk kesadaran bahwa kita bersama dengan Allah agar komunikasi kita dengan Allah bagus dan menjaga komunikasi baik kita dengan sesama manusia. InsyaAllah kalau itu menjadi kesadaran, tidak ada mipul orang tua yang boleh jadi bingung bagaimana mengarahkan anaknya karena semuanya sudah baik-baik semua kan. Sehingga insyaallah kalau demikian kita umat Islam lagi tidak disebut bahwa hanya baik ketika dia beribadah mahdah, tetapi di luar mereka yang banyak melanggar. Dan faktanya memang kita di Indonesia masih yang terbanyak di rutan, di lembaga adalah umat Islam. Semoga Ramadan ini bisa mengembalikan kefitrahan kita dan menjaga kemuliaan kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.